Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang huruf ra yang dibaca tafkhim. Huruf ra itu memiliki 3 hukum bacaan. Yang pertama tafkhim, yang kedua tarqiq, yang ketiga jawazul wajhain atau boleh dibaca tarqiq dan boleh dibaca tafkhim. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah ra yang dibaca tafkhim. Tafkhim maksudnya adalah tebal. Cara menebalkan huruf ra adalah dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Huruf ra dibaca tebal pada 8 kondisi. Yang pertama, ketika ra berharokat fathah atau fathah tanwin. Contohnya, qala rabbi, qala rabbi. Di sini ada huruf ra yang berharokat fathah, maka ra-nya harus dibaca tebal atau tafkhim. Contoh yang lain, basiran, basiran. Di sini ada huruf ra dalam keadaan fathah tanwin. Kondisi yang kedua, ketika ra bertanda sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Contohnya, farghab, farghab. Ada ra sukun, sebelumnya ada huruf fa yang berharokat fathah. Contoh yang lain, marhaban, marhaban. Di sini ada ra sukun, sebelumnya ada huruf mim yang berharokat fathah. Maka dia harus dibaca tafkhim atau tebal. Yang ketiga, ketika ra berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Contohnya, ruziqana, ruziqana. Ada ra yang berharokat dhammah. Atau contoh yang lain, khabirun, khabirun, khabirun. Ada ra yang dhammah tanwin. Yang keempat, ketika ra bertanda sukun dan sebelumnya ada huruf ra berharokat dhammah. Contohnya, yursilu. Ada ra sukun, sebelumnya ada huruf ya yang berharokat dhammah. Contoh yang lain, hadzal Qur'an, hadzal Qur'an. Di sini ada huruf ra yang dalam keadaan sukun, sebelumnya ada huruf qaf yang berharokat dhammah. Yang kelima, ketika ra sukun karena waqaf dan sebelumnya ada huruf bertanda sukun, tapi bukan huruf ya. Dan sebelumnya lagi ada huruf berharokat fathah. Contohnya, wal 'asr, wal 'asr. Nah, di sini ada ra sukun. Sukunnya karena waqaf. Aslinya dia bukan sukun kalau bukan karena waqaf. Harusnya dia dibaca wal 'asri, wal 'asri. Dia seharusnya berharokat kasrah. Namun karena waqaf maka dia disukunkan. Sebelum huruf ra yang sukun karena waqaf ini ada huruf sad yang bersukun juga. Dan sebelum huruf sadnya ini ada huruf ain yang berharokat fathah. Maka ra-nya harus dibaca tafkhim atau tebal. Contoh yang lain, wal fajr, wal fajr. Kemudian yang keenam, ketika ra sukun karena waqaf dan sebelumnya ada huruf bertanda sukun dan sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Contohnya, la fi khusr, la fi khusr. Nah, di sini ada huruf ra sukun dan sebelumnya ada huruf sin sukun dan sebelum huruf sin sukun ini ada huruf yang berharokat dhammah. Yang ketujuh, ketika ra sukun sebelumnya
terdapat kasrah arid, yaitu kasrah yang tidak asli. Maksud kasrah yang tidak asli itu adalah, contohnya pada kata ini, ketika dia di awal, maka dia dibaca irhamna. Hamzahnya di sini berharokat kasrah. Namun ketika dia di tengah, maka dia dibaca farhamna, farhamna. Di sini hamzahnya jadi tidak dibaca karena kasrahnya adalah bukan kasrah asli. Atau contoh yang lain pada kata berikut, ketika dia di awal maka dia dibaca irtado, irtado, irtado. Namun ketika dia berada di tengah, maka hamzahnya ini dia tidak dibaca kasrah, menjadi alladzirtado, alladzirtado, alladzirtado. Atau simpelnya adalah ketika ada ra sukun, sebelumnya ada hamzah wasal. Yang kedelapan, ketika ra sukun, sebelumnya ada huruf berharokat kasrah dan sesudahnya ada huruf isti'la yang bukan kasrah yang berada pada satu kata. Huruf isti'la itu jumlahnya ada 7, yaitu khussa, dautin, kil, yaitu kho, sod, do, ghain, sama to dan qaf serta dha. Jadi ketika ada ra sukun, sebelumnya ada huruf berharokat kasrah dan sesudahnya ada huruf salah satu dari huruf isti'la yang bukan kasrah dan berada pada satu kata. Contohnya mirsad, mirsad. Di sini ada ra sukun, sebelumnya ada huruf mim yang berharokat kasrah dan sesudah ra sukun ini ada huruf sad yang berharokat fathah terjadi dalam satu kata. Maka ra-nya harus dibaca tafkhim atau tebal. Contoh yang lain, qirtas, qirtas, qirtas. Di sini ada ra sukun, sebelumnya ada huruf qaf yang berharokat kasrah dan sesudah ra sukun ada huruf isti'la yaitu huruf ta, dan ini terjadi dalam satu kata. Maka ra-nya harus dibaca tafkhim atau tebal. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.